Anda kembali di Breaking News pemirsa. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi ini terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out will exactly. the U.S. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Teheran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Untuk membahas ketegangan antara Amerika dan Iran yang kembali meningkat, sudah bersama kami pengamat hubungan internasional Presiden University, Bapak Teguh Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, salam dari Presiden University. Baik, Pak Reza, terbaru-baru ini Amerika Serikat kembali menyerang Iran dan menuding Iran melanggar gencatan senjata karena ada kapal dagang milik Singapura begitu yang jadi sasaran serangan drone di Selat Hormuz. Tanggapan Anda seperti apa? Memang saat ini biasanya memang 12 jam sejak kejadian itu memang ada kesimpang siuran informasi ya. Kalau saya merunut kepada CENTCOM seperti yang diklaim oleh Donald Trump, ini awal mulanya adalah laporan dari CENTCOM terjadinya serangan Iran atas kapal Singapura. Tapi kalau kita merunut kepada sumber-sumber dari China, itu dikatakan ini adalah respon Iran terhadap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan di bagian selatan. Dan kalau kita merunut kepada China bahwa Iran menilai bahwa terjadi pelanggaran MOU. Jadi 12 jam ini pertama kita masih harus menyusun posisi ya, karena Amerika Serikat dan Amerika Serikat dan Iran dan juga China dan CENTCOM itu memiliki referensi yang sama kuatnya. Tapi yang jelas sudah terjadi pelanggaran atas MOU yang dibuat tanggal 17 silam ya. Yang korbannya saat ini adalah kapal kargo dari Singapura dengan nama Ever Lovely, konon itu diterjang oleh peluru kendali Iran. Tapi kalau kita mencoba merunut ke dalam bahwa ternyata kalau Singapura dan Amerika Serikat itu kan memiliki suatu fakta militer ya. Fakta militer ini tidak terbuka. Walaupun di kalangan ASEAN kita mengatakan zone of peace, freedom and neutrality dan fakta-fakta pertahanan itu akan berakhir pada waktunya. Tapi dalam kenyataannya memang Amerika Serikat sangat mendukung Singapura. Maka patut diduga ada suatu perjanjian keamanan dalam kondisi krisis saat ini antara Amerika Serikat dan Singapura. Memang dalam hal ini memang saya mencoba mengerti bagaimana awak kapal Singapura berpikir. Mereka tentunya bingung, lapornya kepada siapa? Lapor kepada Amerika Serikat tentunya akan menyinggung masyarakat Iran, tapi kalau melapor kepada Iran tentunya akan menyinggung kepentingan Amerika Serikat. Jadi untuk itu tentunya saya teringat pada statement dari Menteri Luar Negeri Singapura sekitar 10 hari lalu, Vivian Balakrishnan. Tentunya beliau mengatakan bahwa adalah hak semua kapal
itu untuk terikat kepada United Nations Convention on the Law of the Sea. Itu adalah hak mereka. Cuman masalahnya dalam kondisi perang saat ini, negara-negara pantai seperti Iran dan juga Oman itu menuntut kepastian. Apakah kapal Anda membawa apa, tujuan kemana, kemudian juga tentunya akan ada konsekuensi kalau berurusan dengan Iran. Jadi tentunya ada biaya-biaya yang hendaknya mereka pastikan, misalnya biaya-biaya transit, kemudian biaya insurance, biaya permit lewat, kemudian juga ada biaya untuk menghindari mines yang sudah terlanjur terbenam di dasar laut. Dan untuk itu tentunya hal ini kita memerlukan cek dan recheck informasi. Jadi bukan hanya sisi Amerika Serikat, bukan hanya sisi Iran, tapi juga kita bertanya kepada Singapura bagaimana hal ini sampai terjadi. Maka dimungkinkan juga awak kapal Singapura itu tidak berkomunikasi dengan jelas kepada ARGC. Jadi sampai 12 jam ke depan kita masih menunggu informasi yang terkini. Tapi yang sudah terjadi adalah harga minyak sudah terlanjur naik. Kalau kita perhatikan bahwa harga-harga di Brent itu sudah mulai naik, kemudian juga tampaknya harga-harga ke depan itu akan kembali seperti awal-awal krisis. Dan yang juga kita harus amati adalah perjanjian ini sudah ternoda, dan ke depan maka items dari kesepakatan yang 14 itu akan semakin sulit disepakati. Dan harus kita akui dalam berhubungan dengan angkatan bersenjata Iran, maka tentunya harus jelas frekuensi apa yang dipakai, kemudian IMO apakah dikonsultasikan juga dengan tidak, kemudian jalur-jalur keluar itu jalur-jalur utara ataupun jalur selatan yang digunakan. Maka untuk itu kita perlu berkomunikasi juga dengan kalangan Kementerian Luar Negeri Singapura untuk mendapatkan berita yang lebih adil. Demikian. Baik, artinya dengan adanya pelanggaran ini akan berpengaruh dengan perjanjian yang sudah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran kemarin ya Pak? Tepat sekali. Jadi dari sini terlihat bahwa kita masih terfokus kepada poin satu yakni penghentian konflik di semua front. Di mana Iran melihat bahwa Israel itu senantiasa mengganggu sekutu-sekutu Iran, terutama sekali di Lebanon. Misalnya Israel mempermudah kedatangan para imigran baru yang datang dari Eropa Timur dan Amerika Serikat untuk menguasai tanah-tanah Lebanon yang ditinggalkan. Nah, terus selanjutnya juga untuk itu Iran juga akan meminta kepastian dari poin kedua, yakni menghormati urusan internal. Seperti kita ketahui, Iran menuntut tidak adanya pelanggaran teritorial. Tapi kalau kita merujuk kepada sumber-sumber Iran, maka Amerika Serikat telah melakukan pemboman di daerah-daerah pelabuhan Iran di bagian selatan. Jadi dalam hal ini poin 1 dan poin 2 masih goyang. Kemudian baru kita bisa berpikir apakah untuk poin ketiga, yakni batas waktu negosiasi yang 60 hari itu apakah akan mampu dilewati oleh kedua negara ini, karena sudah seminggu perjanjian ini ditandatangani, dan untuk itu ada sekitar 50 harian ke depan. Maka mampukah kedua negara itu berbicara tentang poin 4, misalnya penghapusan blokade angkatan laut, poin kelima pembukaan jalur Hormuz. Karena pada saat kita berbicara tentang pembukaan jalur Hormuz, tentunya kita juga akan berpikir bagaimana dengan rute-rute lanjutan, misalnya dari Teluk Persia ke Laut Oman dan juga sebaliknya, kemudian juga dengan pengelolaan maritim di masa depan. Karena konon di perairan internasional itu sudah ada kapal-kapal Rusia, sudah ada kapal Cina dan kapal-kapal Uni Eropa, karena mereka semua masih menunggu bagaimana perjanjian ini berakhir setelah 60 hari. Pada saat yang sama memang agak sulit, kedua negara masih berbicara tentang dana rekonstruksi sesuai dengan poin 6, dan dana rekonstruksi ini memang urusannya panjang karena sangat ditentukan oleh di bank mana di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Amerika Serikat menyimpan dana-dana tersebut, karena kalau sudah berbicara soal dana, tentunya ada aturan-aturan main yang hanya bank tersebut ketahui dengan Amerika Serikat. Kemudian juga baru nanti di poin ke-8 mereka akan berbicara tentang hal-hal yang sensitif seperti komitmen nuklir atau komitmen peniadaan nuklir, kemudian pada saat yang sama pengakhiran sanksi ekonomi.
maka disinilah perlunya kepiawaian dari Pakistan dan juga barangkali negara Qatar dan barangkali ada negara lain untuk mendukung agar diplomasi ini berjalan dengan baik. Karena kita lihat walaupun baru semingguan ditandatangani perjanjian tersebut, tapi sudah terjadi kerancuan di lapangan. Dan untuk itu tentunya saya berpikir Pakistan dan Qatar ini harus didukung juga oleh negara-negara lain, terutama sekali organisasi internasional yang memiliki kredibilitas tinggi seperti organisasi konferensi Islam, kemudian Liga Arab, kemudian juga kerjasama Selatan-Selatan, dan juga GNB atau Gerakan Non-Blok. Dan untuk itu mumpung masih ada waktu, saya sangat berharap 60 hari ke depan ini dapat dilakukan berbagai pendekatan baru, walaupun bagaimanapun juga kita harus mensyukuri karena konon media internasional sudah mulai mengatakan akan dimulai kembali perundingan baru pada tanggal 30 Juni mendatang. Demikian. Baik. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, saat ini kan perundingan teknis antara Amerika Serikat dan Iran sudah memasuki fase awal dari tenggat 60 hari yang disepakati sejak 21 Juni ya kalau nggak salah. Bagaimana Anda melihat arah perundingan ini ke depannya akan seperti apa, Pak? Kalau kita perhatikan ya, tentunya kedua negara sedang saling menghitung ya. Mereka saling melihat juga bagaimana komitmen kedua negara ini untuk berunding. Untuk itu kan masing-masing melihat itu dalam teori itu namanya mirror image. Mereka saling melihat secara tatap mata, walaupun mereka tidak bertemu, tapi mereka mencoba mengetahui bagaimana mimik kedua negara, bagaimana posisi runding kedua negara. Pada saat yang sama juga mereka mencari data dari sumber-sumber lain. Kalau dari Iran tentunya mereka mengatakan kami sudah siap berunding, kami sudah siap mengirim tim kunci yang sangat ahli, misalnya Ketua DPR, kemudian juga Menteri Luar Negeri, kemudian mantan Duta Besar Iran di PBB, kemudian pakar-pakar dari International Atomic Energy Agency, kemudian pakar-pakar dari United Nations Convention on the Law of the Sea yang warga negara Iran, dan kita tidak tahu ya di lapis kedua apakah ada pakar-pakar hukum internasional dari negara lain. Tapi kalau kita melihat kontingen Amerika Serikat, maka anggotanya adalah itu saja. Mereka beranggotakan dari wakil presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, kemudian ada penasihat keamanan Amerika Serikat, yakni Witkoff, dan menantu presiden Donald Trump, yakni Kushner. Saya berpikir Amerika Serikat belum tentu mereka memiliki ide bagaimana melakukan fleksibilitas atas 14 items tersebut. Sedangkan Iran mengatakan saya bahkan sudah membawa gubernur bank sentral kami dan juga rektor Universitas Pertahanan kami yang datang dengan data-data forensik atas hubungan bilateral. Jadi inilah peliknya. Peliknya di mana 60 hari sejak tanggal 19 bulan ini itu kedua negara itu tidak mau bertemu. Kemudian juga kedua negara itu saling menolak kalau ketua tim perunding mereka sampai melakukan foto bersama. Ini adalah yang terjadi pada beberapa hari silam ketika delegasi Iran meninggalkan lokasi perundingan. Konon mereka juga berkata bahwa buat apa kami berunding kalau keselamatan perunding kami terancam. Maka disitulah pentingnya kemampuan intelijen, antara lain Cina memberikan informasi, Pakistan juga memberikan informasi bahwa ada ancaman keamanan atas tim perunding Iran. Maka ini bisa dimengerti kalau tim perunding Iran itu mengundurkan diri. Tentunya dunia juga harus berani menekan Amerika Serikat, antara lain bahwa dalam perundingan ini adalah serius. Kita semua mempertaruhkan bukan hanya nama baik kedua negara, tapi juga masa depan dunia. Karena kalau tidak ada terobosan, maka perang ini berpotensi menjadi perang regional. Kemudian pada saat yang sama juga kita melihat bahwa Sekjen PBB masih berbicara normatif. Mereka masih berbicara soal perlunya perundingan itu mengedepankan prinsip-prinsip kemuliaan, prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip penghargaan atas teritorialitas. Tapi saya belum melihat bagaimana Sekjen PBB itu memperkarsai jalannya satu sidang istimewa di Majelis Umum maupun di Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu hendaknya negara-negara dunia ini benar-benar turun tangan. Mereka hendaknya berani merancang suatu draft resolusi, kemudian kalau bisa menjadi muatan dari draft resolusi Majelis Umum pada persidangan yang selanjutnya. Demikian. Baik. Beberapa poin yang menjadi hal yang paling alot dalam perjanjian ini kan salah satunya menyangkut soal pengayaan uranium, kemudian juga soal Selat Hormuz begitu. Apakah Bapak memandang ini akan ada titik tengah dari kedua pihak?
Kalau saya melihat cara berpikir Iran, mereka tidak mau dipertanyakan soal pengayaan uranium. Karena bagi mereka, uranium mereka itu sudah terbukti dan IAEA juga sudah mengatakan sekitar baru tidak mencapai 60%, dan untuk itu memang benar-benar ditujukan kepada pembangunan misalnya untuk industri, untuk pertanian, kemudian untuk kesehatan, dan juga untuk pendidikan. Cuman masalahnya adalah laporan itu kan belum dibukakan kepada umum, belum dilakukan itemization. Pada saat yang sama juga Amerika Serikat menekan Iran terus-menerus bahwa kalau sudah mencapai level 60% itu harus diturunkan lagi. Kalau perlu nanti uranium yang sudah diperkaya itu dikirim ke negara ketiga. Cuman masalahnya kalau sampai dikirim pada negara ketiga, ini akan membawa konsekuensi keamanan regional karena belum tentu IAEA ini sudah siap dengan satu aturan rinci tentang proses pengiriman, karena konon uranium sudah dipercaya itu posisinya sudah tenggelam akibat pemboman Amerika Serikat yang terakhir di Natanz tersebut. Dan untuk itu kan tentunya perlu keterbukaan Iran juga untuk mengizinkan ahli-ahli nuklir dari IAEA untuk datang. Cuman masalahnya ahli-ahli nuklir dari IAEA tersebut, apakah mereka benar-benar profesional? Apakah mereka benar-benar disumpah? Karena tidak mustahil juga mereka mendapatkan tekanan-tekanan psikologis dari negara-negara, terutama sekali Amerika Serikat dan Israel, untuk membukakan sebagian rahasia informasi tersebut. Jadi bagi Iran, kalau berbicara tentang uranium, itu adalah kedaulatan kami, dan juga karena pemimpin Iran senantiasa mengatakan uranium mereka itu adalah untuk tujuan damai dan sama sekali diharamkan digunakan untuk tujuan perang. Demikian juga untuk Hormuz, Iran juga mengatakan bottom line Iran atau titik dasar Iran adalah kami berdaulat sepenuhnya di Selat Hormuz, dan kami sudah mempersiapkan langkah-langkah kerjasama dengan Oman. Dan untuk itu memang perlu juga ini detail dari perjanjian Oman dan Iran ini dibukakan kepada publik, dan pada saat yang sama juga ahli-ahli maritim internasional, terutama sekali dari International Maritime Organization dan United Nations Convention on the Law of the Sea, benar-benar mengkaji kesepakatan Iran dan Oman itu secara detail. Karena bagaimanapun ada juga aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh kedua negara, itu yang namanya free passage atau lintasan damai. Cuma masalahnya, apakah mereka yang melintas dengan damai tersebut akan mengabarkan kepada Iran maupun kepada Oman, dan juga apakah mereka akan mengabarkan muatan kapal itu apa, kemudian akan ditujukan apa. Karena di dalam suasana perang ini tentunya Iran sangat sensitif, karena kombinasi dari berbagai material yang damai itu kalau dikombinasikan satu sama lain bisa berdampak pada material yang bernuansa perang. Dan untuk itu kita hendaknya mengerti bahwa ada pelanggaran dari pihak Iran, tapi juga ada sensitivitas yang dihadapi oleh pihak Iran. Jadi daripada mereka berhadapan dengan situasi yang mencengangkan di kelak kemudian hari yang membahayakan kedaulatan mereka, maka mereka bersikap keras dalam pengelolaan Selat Hormuz tersebut. Demikian. Baik, kita bergeser sedikit ke Lebanon, Pak Reza. Lebanon saat ini kan kondisinya memanas. Banyak warga turun ke jalan, mereka menolak perjanjian damai antara pemerintah Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Apa memang kesepakatan ini banyak yang menilai ini lebih menguntungkan Israel, betul? Tepat sekali, karena bagi Israel, walaupun perbatasan dia dengan Lebanon itu termasuk perbatasan yang paling pendek, tapi bagi Israel semua perbatasan itu harus dipertahankan mati-matian. Karena itu Israel senantiasa mencari logika hukum internasional, logika hubungan bilateral, logika hasil perang, dan juga logika yang dibuat dari berdasarkan perjanjian mereka dengan para pendahulu mereka di masa lalu. Karena bagi Israel, ide-ide tentang Greater Israel atau Israel Raya itu tidak bisa dinomorduakan. Itu adalah nomor satu, dan itu memang itu adalah payung dari hubungan internasional dari Israel, di mana mereka menolak wilayah itu dibuat semakin kecil. Sementara kita juga belum bertanya kepada kontingen UNIFIL yang ada di Lebanon tersebut, bagaimana perkembangan terkini ini versi mereka. Dan untuk itu kan tentunya PBB juga harus ditanya, karena sampai sekarang UNIFIL itu masih menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Padahal mereka memiliki sekitar 50 negara yang tentunya memiliki laporan terus-menerus kepada pimpinan UNIFIL dan juga dipertanggungjawabkan kepada PBB. Dan memang harus diakui pemimpin Lebanon saat ini adalah kalau kita menempatkan diri dalam cara pandang kelompok pembebasan di Lebanon, maka pemimpin yang sekarang adalah pro Israel, dan untuk itu memang rakyat Lebanon sendiri melihat
bahwa pada saat mereka diserang oleh Israel, maka yang bisa membantu mereka mempertahankan diri adalah Lebanon dan adalah kontingen Hezbollah, dan kontingen Hezbollah ini mengandalkan dukungan internasional dari Iran, dan ini adalah si malakama di mana perjanjian yang 14 poin itu sangat tergantung kepada keikhlasan Iran untuk sedikit mundur dari konsistensinya, juga kesediaan Amerika Serikat untuk fleksibel, dan juga kesediaan Amerika Serikat untuk menekan Israel, di mana dalam 60 hari ke depan ini hendaknya Israel itu benar-benar dikendalikan untuk tidak melakukan aksi-aksi kemiliteran, karena aksi-aksi militer Israel tersebut itu bertentangan dengan poin ke-1. Poin ke-1 mengatakan hentian konflik di semua front, dan itu termasuk Lebanon. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh Reza Shah sudah bergabung dengan Breaking News sore hari ini. Bapak, salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.